mampu memotongnya. Maka kata guru-guru kami, anakku, banyak bersyukur. Di era ketika media sosial mengendalikan perhatian kita, apa yang kita lihat bukan sekadar hiburan, tapi sebuah kurasi algoritmik yang diam-diam bisa membentuk cara berpikir, bahkan keyakinan. Di balik layar ponsel, di balik video ceramah singkat, ada kelompok yang tidak menyerang dengan senjata, tapi menyusup dengan narasi. Perlahan, sistematis, mereka masuk ke dalam ruang paling privat, ruang keluarga. Menyasar target yang tak terlihat berbahaya, tapi justru memiliki daya pengaruh besar, kaum ibu. Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI adalah organisasi transnasional yang pernah dilarang di negeri ini. Namun, pelarangan secara hukum tidak memadamkan aktivitas ideologisnya. Mereka beradaptasi, bertransformasi, tak lagi lewat demonstrasi besar-besaran, melainkan lewat platform digital dan komunitas kecil. Dalam ruang-ruang pengajian, arisan RT, hingga grup WhatsApp, dakwah khilafah kembali digaungkan. Disisipkan dalam kajian fikih perempuan, parenting islami, hingga peran wanita dalam perubahan umat. Disinilah muncul sosok Haji Siti Rofidah, seorang ustazah senior Hizbut Tahrir. Bukan hanya sebagai penceramah, tapi juga arsitek utama jaringan dakwah perempuan HTI. Ceramahnya disebarkan luas, tidak hanya di masjid atau majelis taklim, tapi juga di YouTube, Facebook Live, dan status WhatsApp. Ia menggaungkan narasi bahwa demokrasi telah gagal, bahwa nasionalisme adalah ilusi, dan solusi satu-satunya adalah kembali pada sistem khilafah. Jaringan perempuan Hizbut Tahrir sangat aktif. Mereka memiliki sistem kaderisasi dakwah perempuan, dari kota besar hingga pelosok desa, dari grup WhatsApp RT, pengajian komplek, hingga kelas daring parenting muslimah. Pola ini terstruktur, tidak frontal, tidak kasar, tapi konsisten menggeser cara berpikir dari cinta agama menjadi kebencian terhadap sistem negara. Ibu-ibu dijadikan target utama bukan tanpa alasan, karena dari merekalah lahir generasi. Mereka adalah madrasah pertama. Dan ketika narasi khilafah tertanam di benak seorang ibu, maka seluruh keluarganya bisa diarahkan pada satu agenda ideologis. Banyak yang memutuskan mencabut anak dari sekolah formal, menghindari upacara bendera, menolak kurikulum nasional, semua demi membangun keluarga Islam kafah versi mereka. Narasi-narasi seperti ini tidak hanya beredar, tapi terus diulang hingga menjadi kebenaran baru, sebuah buih ideologis yang terlihat islami di permukaan, padahal bertentangan dengan semangat keislaman yang rahmatan lil alamin. Ironisnya, semua ini terjadi di rumah kita sendiri, di arisan sebelah, di grup ibu-ibu TK, di status sahabat kita yang tampak berhijrah. HTI mungkin sudah dibubarkan secara legal, tapi mereka tidak pernah benar-benar hilang. Mereka bersembunyi di balik akun dakwah, memakai nama-nama umum, menyisipkan ideologinya secara bertahap. Disinilah peran kita menjadi krusial. Kita harus hadir di ruang-ruang itu, membawa narasi kebangsaan, menegaskan bahwa Islam dan Indonesia tidak saling bertentangan, bahwa menjadi muslim taat dan warga negara yang cinta tanah air bukanlah dua hal yang saling meniadakan. Kita harus berani bicara, mengimbangi narasi-narasi HT dengan Islam wasatiyah, mengajak para ibu untuk kembali melihat bahwa keluarga bukan alat propaganda, tapi benteng terakhir dari keutuhan bangsa.